Terima kasih Anda sudah menonton video ini, dan terima kasih pula untuk dukungan subscribe dari Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, Alkisah ada seorang muslim fakir yang memiliki tanggung jawab keluarga di hari Asyura. Ia dan keluarganya melaksanakan puasa di hari itu. Namun sayangnya ia tidak mempunyai makanan untuk berbuka, sehingga ia pergi keluar untuk menemukan sesuatu yang dapat ia makan untuk berbuka puasa. Ia pun pergi ke pasar. Kemudian ia melihat seorang pedagang muslim di sebuah toko emas. Di sana terhampar banyak emas dan perak. Ia pun menghampiri pedagang itu sembari mengucapkan salam dan berkata, "Wahai Tuan, aku orang fakir. Maukah kamu meminjamkan 1 dirham untuk membeli makanan berbuka untuk keluargaku? Dan sebagai balasannya, aku akan mendoakanmu di hari yang mulia ini." Mendengar hal itu, pedagang emas itu pun memalingkan wajahnya dan ia tidak memberikan apapun kepada orang fakir tersebut. Lalu orang fakir itu pun memutuskan untuk pulang dengan hati yang remuk dan pilu. Karena tak tahan, air mata pun bercucuran di pipinya. Sewaktu kejadian, ternyata ada seorang Yahudi di dekat toko itu memperhatikannya dan menyaksikan perbincangannya dengan pedagang tersebut. Karena kasihan, orang Yahudi ini pun menghampirinya dan ia berkata, "Barusan aku melihatmu berbicara dengan tetanggaku, si Fulan." Orang fakir itu menjawab, "Aku ingin meminjam 1 dirham darinya agar aku bisa membeli makanan berbuka untukku dan keluargaku. Namun sayangnya ia tidak berkenan. Padahal aku telah berjanji akan mendoakannya hari ini sebagai balasannya." "Memang hari ini hari apa?" tanya orang Yahudi penasaran. "Ini adalah hari Asyura," jawab orang fakir sembari menjelaskan keutamaan hari Asyura. Tanpa berpikir panjang, orang Yahudi itu pun memberikannya 10 dirham dan ia berkata, "Ambillah ini dan nafkahilah keluargamu karena memuliakan hari ini." Orang fakir itu pun riang dan gembira. Ia pun segera pergi membeli makanan berbuka dan menyerahkannya kepada keluarganya. Di malam harinya, ia bermimpi dengan pedagang muslim tadi. Di mimpi itu seakan-akan kiamat sudah tiba. Pedagang muslim sangat kehausan dan kelaparan. Lalu ia memperhatikan sekelilingnya. Ia pun melihat istana terbuat dari permata putih dan pintu-pintunya dari yakut merah. Lalu ia mengangkat kepalanya dan berkata, "Wahai pemilik istana, beri aku air minum." Kemudian dijawab, "Istana ini adalah istanamu kemarin hari, ketika kamu menolak orang fakir yang hatinya pilu itu. Maka namamu telah dihapus. Lalu ditulislah nama tetanggamu, orang Yahudi yang memberikan 10 dirham kepada si fakir itu sebagai pemiliknya." Pedagang emas itu pun mati ketakutan. Keesokan harinya ia pun pergi mendatangi tetangganya orang Yahudi itu dan berkata, "Bagiku ada hak atasmu, dan aku sedang membutuhkan pertolonganmu." "Apakah itu?" si Yahudi bertanya. "Maukah kamu menjual kepadaku pahala 10 dirham yang kamu berikan kepada orang fakir kemarin, seharga 100 dirham?" pinta pedagang emas. Orang Yahudi itu pun menjawab, "Demi Allah, seandainya kamu membelinya dengan seharga 100.000 dirham pun, aku tidak mau. Dan andai kamu memintaku untuk masuk ke pintu istana di dalam mimpimu semalam, sungguh aku tidak akan mempersilakanmu memasukinya." "Siapa yang membuka rahasia mimpiku ini?" tanya pedagang muslim. "Dia adalah zat yang apabila berkehendak maka mengatakan jadilah maka jadilah. Dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya." jawab orang Yahudi itu. Kisah ini tercantum dalam kitab
I'anatut Thalibin, karya Sayyid Abu Bakri Sato, yang mengisahkan tentang seorang muslim yang fakir hidup di tengah muslim yang kikir dan orang Yahudi dermawan.